Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Puji Astuti dari Fakultas MIPA dan Kesehatan Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem lokomotorik. Dalam dunia kesehatan, anatomi fisiologi tubuh manusia adalah hal yang wajib dikuasai karena pusat usaha kesehatan ada pada tubuh manusia. Anatomi fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dan bagaimana struktur tubuh bekerja secara normal. Salah satu ilmu di anatomi fisiologi adalah sistem lokomotorik atau sistem pergerakan. Sistem lokomotorik adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh untuk memuat seluruh tubuh berpindah tempat dan merupakan penunjang bentuk tubuh serta bertanggung jawab terhadap sebuah pergerakan. Sistem lokomotorik terdiri atas otot, tulang, dan sendi. Tulang adalah struktur hidup yang keras, kaku, dan kuat. Tulang disebut alat gerak pasif karena ia digerakkan oleh otot. Fungsi tulang adalah sebagai formasi kerangka dengan membentuk kerangka tubuh, menentukan bentuk dan ukuran tubuh, dan tulang sebagai alat gerak. Tulang juga sebagai alat pelindung bagi organ lunak di dalam tubuh. Pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah yang dibentuk di daerah sumsum tulang, dan tulang sebagai tempat penyimpanan mineral, antara lain kalsium dan fosfor. Ujung tulang panjang ditutupi dengan suatu lapisan jaringan tebal lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung tulang panjang, tulang rawan dapat ditemukan di ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Bentuk tulang dapat kita bagi menjadi 4. Pertama, tulang panjang, lalu tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinartrosis atau tidak dapat bergerak. Ini terdapat pada sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis adalah bergerak terbatas. Biasanya terdapat di sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga, diartrosis adalah sendi yang bergerak secara bebas. Sendi yang dapat bergerak bebas terbagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Pertemuan antar dua tulang diikat oleh ligamen sehingga sendi tidak dapat terlepas. Ligamen berfungsi agar sendi dapat bergerak secara fleksibel. Sendi diartrosis, bagian ujung tulang penyusun sendi dilapisi oleh kartilago yang berfungsi menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan
antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Yang ketiga, otot. Tanpa otot, tulang dan sendi tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan cara kerja otot dibagi menjadi dua. Yang pertama, otot yang bekerja di bawah kesadaran, yaitu gerak yang dapat dikendalikan. Yang kedua, otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kita kendalikan. Ada 3 jenis jaringan otot. Pertama, ada otot kerangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka merupakan otot yang terletak pada rangka manusia, yang berfungsi untuk menggerakkan rangka manusia. Otot rangka terletak pada rangka manusia, pipi, perut, dan lengan. Lalu otot polos. Otot polos merupakan otot yang gerakannya dikontrol oleh saraf tak sadar. Otot polos terletak pada usus, pembuluh darah, dan rahim. Yang ketiga, otot jantung, yaitu otot yang hanya terdapat dan bekerja di jantung manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye.